Selamat datang di video saya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara saya untuk memajukan Universitas Shahid Jakarta dengan 6 tools manajemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, MEN merupakan orang-orang yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam Universitas Shahid Jakarta. Dan MEN sendiri atau manusia menjadi salah satu faktor utama dalam sumber daya manusia di Universitas Shahid Jakarta sendiri. Dalam manajemen faktor MEN, manusia adalah faktor yang paling menentukan. Kenapa? Karena manusia adalah yang membuat tujuan tersebut. Dan manusia yang mengetahui cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dan tahap-tahap yang diperlukan dalam pengolahan MEN atau manusianya yaitu pertama, pengadaan. Pengadaan di sini adalah pengadaan pegawai, yang mana di sini Universitas Shahid Jakarta dalam pengadaan pegawainya harus melakukan dengan sangat benar dan detail. Karena dalam pemilihan pengadaan pegawai di sini harus sesuai kriteria nantinya. Karena pastinya manajer akan memberikan sebagian wewenangnya yang akan dilimpahkan kepada bawahannya. Dan langkah-langkah pengadaan tenaga kerjanya salah satu yang pertama adalah analisa jabatan. Maksudnya di sini kita harus tahu dilihat dari jabatan serta wewenang yang didapatkan oleh pegawai tersebut. Sehingga kita tahu kemampuan serta upah dan skill yang harus disesuaikan pada pegawai tersebut. Yang kedua, ada analisa beban kerja. Analisa beban kerja sendiri adalah bagaimana Universitas Shahid Jakarta dapat menganalisa bagaimana beban kerja atau porsi yang tepat untuk masing-masing tiap jabatan. Contoh, di bagian supervisor, pastinya kita harus mengawasi bagaimana jalannya operasional perusahaan. Tetapi, beda dengan staff. Staff yaitu orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Jadi, nanti setelah staff melaksanakan pekerjaannya, mereka harus melaporkannya ke supervisor tersebut. Dan sebaliknya, supervisor tersebut setelah mengawasi jalannya operasional perusahaan, tentunya supervisor akan melaporkannya kembali kepada manajernya. Yang ketiga, jumlah dan kualitas pekerja. Batas maksimum dan minimum adalah yang paling harus diperhatikan. Karena HR atau HRD yang akan nantinya menfilter bagaimana si pegawai yang akan bekerja di Universitas Shahid ini harus tahu background atau latar belakangnya dari sisi pendidikannya, baik dari informal maupun formal, bagaimana pengalaman kerjanya, bagaimana juga kemampuan yang dimilikinya selama ini, itu apa saja. Yang keempat, program rekrutmen. Pencarian kerja bisa disalurkan melalui media cetak, melalui media internet, tentunya juga bisa melalui website, platform-platform online, dan kita juga bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang menawarkan yaitu job recruitment seperti jobs.id atau dari perusahaan-perusahaan outsourcing yang menawarkan dan mempromosikan si jabatan tersebut. Yang kelima ada penerimaan lamaran. Nah, setelah semua berkas lengkap, pastinya kita akan menerima semua lamaran yang diberikan oleh para pencari kerja atau pegawai atau MEN di sini yang menjadi faktor yang menentukan SDM di Universitas Shahid Jakarta. 6. Seleksi dokumen. Nah, faktor di sini adalah yang paling menentukan apakah kita tepat dalam mencari yaitu SDM atau sumber daya manusianya tersebut. Karena pada saat seleksi dokumen, kita harus secara detail dan kita harus secara paten dalam menentukan bahwa apakah kualifikasinya sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Universitas Shahid Jakarta sendiri. Yang ketujuh, ada tes. Nah, tesnya di sini kita juga bisa menggunakan yaitu tes psikotes. Nah, selain tes psikotes yang kita bisa menggunakan metode lainnya, kita juga bisa tes wawancara hanya dengan dua arah, antara HR HRD dengan si MEN atau si sumber daya manusianya tersebut yang saat ini mencari pekerjaan. Kita juga bisa menggunakan tes kesehatan. Ini lebih sering dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang mengunggulkan fisik dalam operasional perusahaannya sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Universitas Shahid Jakarta juga ada tes kesehatan. Karena dimana tes kesehatan ini sangat penting, bahwa di saat nantinya si SDM ini bekerja, kita sudah tahu resiko dan faktor-faktor yang akan dilakukan oleh
main atau manusia yang tersebut. Jadi si SDM tersebut juga akan meminimalisir risiko kecelakaan kerja. Pastinya kita akan mengunggulkan yaitu dari sisi ketiganya, kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Dan yang terakhir ada tindak lanjut. Nah, di sini adalah faktor juga yang sangat krusial. Karena kenapa? Bahwa banyak fresh graduate atau mahasiswa maupun lulusan SLTA yang telah masuk ke perusahaan, baik untuk yang universitas di sini khususnya dan perusahaan-perusahaan lain, banyak yang tidak di follow up atau ditindaklanjuti. Bagaimana sih perkembangan si SDM tersebut, apakah mendapatkan nilai lebih dalam penilaian kita atau malah berkurang. Jadi ini adalah harus ada namanya evaluasi. Evaluasi tersebut di sini kita harus melakukan bisa dilakukan secara masih 1 bulan setelah si SDM ini masuk. Karena dia adalah faktor yang paling menentukan. Di awal apakah dia ini sudah sesuai dengan kualifikasi pada pemberkasan yang dilakukan sebelumnya, atau malah sebaliknya. Ini adalah salah satu hal-hal yang harus diperhatikan, karena ini sebagai bisa menjadi rencana perusahaan untuk memanuver atau mengganti si SDM tersebut. Lalu tahap yang kedua dalam tahapan pengelolaan men atau sumber daya manusia yang kedua adalah pengembangan. Pengembangan di sini kita bisa melalui dengan pendidikan dan latihan, dengan juga kita bisa memutasi atau merotasi bagaimana si A atau si SDM tersebut bisa kita rotasi kepada bagian-bagian lainnya. Mungkin pada saat kita pemberkasan si pegawai tersebut kurang nyaman dengan posisi di divisi atau bagiannya sekarang. Dengan adanya rotasi atau mutasi, dia juga bisa merasakan bagaimana suasana lain di dalam Universitas Said Jakarta sendiri. Nah, pentingnya juga di sini adalah untuk latihan, dan ini juga untuk peningkatan soft skillnya dia sendiri. Bagaimana si SDM bisa menambah wawasan serta kemampuan untuk memajukan Universitas Said Jakarta. Dan tahapan yang ketiga dalam pengelolaan men atau sumber daya manusia adalah kompensasi. Kompensasi di sini adalah bagaimana si perusahaan yaitu Universitas Said Jakarta dapat mengapresiasi bagaimana sih prestasi dari pekerja ini. Kita bisa dapatkan memberikan upah minimum regional ataupun upah minimum kota, dan juga kita juga bisa memberikan yaitu sebuah kesempatan untuk si SDM tersebut untuk menggali potensinya, bisa melalui pendidikan, kita bisa memberikan beasiswa, kita bisa mungkin melanjutkan pendidikannya dari S1 ke jenjang S2 maupun dari D3 menuju S1. Itu adalah sebuah apresiasi dari perusahaan. Itu juga sama dengan kompensasi. Tahapan yang keempat dalam pengelolaan men adalah pemeliharaan pegawai. Pemeliharaan pegawai di sini maksudnya adalah bagaimana Universitas Said Jakarta dapat memotivasi semua SDM baik dari tingkat staff hingga supervisor maupun manajer untuk memotivasi dan mensupport, untuk mendukung agar si SDM tersebut bisa senang dalam bekerja. Mungkin dengan acara namanya family gathering atau ada namanya employee gathering, itu juga mensupport atau mendukung si pekerja agar lebih senang dalam menjalankan pekerjaannya. Tentunya pasti pekerja atau SDM tersebut juga pastinya akan mengalami titik jenuh, di mana mereka juga ingin pastinya liburan. Dan tahapan yang kelima dari tahapan proses men adalah pemberhentian. Nah, pemberhentian di sini dilakukan untuk kelangsungan hidup produksi, di mana ini lebih kepada pegawainya sendiri, lebih kepada permintaan dari si SDM yang meminta untuk pemberhentian kerja dirinya. Tools yang kedua ada money. Money merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan karena uang sendiri adalah menjadi modal dalam sebuah perusahaan. Khususnya Universitas Said Jakarta pasti sangat membutuhkan namanya uang, karena sebagai alat tukar, sebagai juga untuk menjaga kestabilitasan perusahaan, untuk finansial, baik untuk beban-beban ataupun baik untuk kelangsungan pendapatan, dan juganya nanti untuk memberikan upah kepada
si SDM tersebut. Nah, sumber dananya dari mana sih? Nah, kita juga bisa sumber dana dari Universitas Jakarta, yaitu pastinya dari mahasiswa. Tentunya sumber dananya bisa dari bank, bisa juga dari investasi, dan juga lain-lain. Nah, di sini juga pastinya Universitas Said juga harus memiliki keuangan di jangka waktu jangka pendek, serta risiko-risiko yang kita harus hindari di jangka panjang. Jadi kita harus sudah punya, yaitu simpanan baik di jangka pendek maupun jangka panjang, untuk menghindari kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan di sebuah perusahaan. Nah, dalam segi keuangan kita juga ada yang disebut dengan rasio-rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio protabilitas atau probabilitas rasio. Nah, di sini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan, yaitu Universitas Jakarta, untuk mendapatkan keuntungan yang didapatkan untuk memberikan pendapatan kepada Universitas Jakarta. Yang kedua ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas di sini adalah untuk mengukur sebuah kemampuan perusahaan, khususnya Universitas Jakarta, dalam melakukan atau membayar kewajiban ataupun hutang yang harus dilunasi dalam jangka pendek. Karena pastinya nanti Universitas Jakarta pasti akan mendapatkan salah satunya, yaitu kewajiban yang harus dibayarkan, baik dari pajak maupun beban. Baik dari beban di sini pastinya akan banyak, dari beban listrik, dari beban bangunan gedung, itu pastinya akan lebih banyak. Jadi dari sini ini adalah rasio likuiditas di sini adalah untuk mengukur bagaimana sih sejauh ini Universitas Said dalam menangani membayar kemampuannya dalam membayar kewajiban maupun hutang yang didapatnya. Yang ketiga adalah rasio solvabilitas atau solvency ratio. Nah, solvency ratio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh hutang, seluruh kewajiban yang harus dilunasi, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, di sini terkait juga dengan likuiditas seandainya terjadi di perusahaan tersebut. Baik, yang di sini khususnya adalah Universitas Said Jakarta. Nah, yang keempat atau yang terakhir dari rasio keuangan yaitu rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur keefektifan dan keefisiensian dari Universitas Said Jakarta dalam mengatur aktiva-aktiva yang dimilikinya. Nah, aktiva di sini lebih berkaitan dengan sumber yang didapatkan oleh Universitas Said Jakarta. Pastinya ya, Universitas Jakarta mendapatkan sumber dana yang paling banyak, yaitu dari mahasiswa. Nah, bagaimana sih si Universitas Jakarta ini dalam mengatur keuangan atau sumber dana yang didapatkan? Pastinya ini adalah menjadi income. Tapi bagaimana sih cara manajemennya? Nah, salah satu yang metode yang saya tawarkan adalah bagaimana kalau Universitas Jakarta yaitu mengalokasikan sumber dananya juga ke fasilitas-fasilitas untuk mendukung proses pembelajaran, yaitu mungkin dengan tambahan wifi di setiap unit gedung, lalu juga bisa menambahkan fasilitas lapangan untuk menunjang soft skill anak-anak mahasiswa dalam menggapai prestasi. Tentunya ini juga untuk mempromosikan bagaimana sih Universitas Jakarta, apa sih kelebihan dari Universitas Jakarta. Yang ketiga dari tools management adalah material atau bahan baku. Material atau bahan baku yang dibutuhkan khususnya untuk Universitas Jakarta di sini, karena di sini adalah bidangnya jasa, pastinya akan membutuhkan, dan peran sentral dari instansi pendidikan adalah pastinya buku. Buku kita pastinya perusahaan Universitas Jakarta memiliki perpustakaan. Ini adalah peran yang sangat penting karena untuk menunjang mahasiswa, untuk menunjang baik dari sisi SDM, itu pentingnya adalah perpustakaan. Karena maupun baik karyawan maupun mahasiswa juga membutuhkan yang namanya adalah buku. Yang keempat dari tools management adalah machine atau alat. Nah, machine di sini atau alat kerja yaitu untuk mendukung keefektifan dan keefisiensi dalam pekerjaan yang dilakukan oleh SDM atau main adalah manusia tersebut. Nah, dalam hal penggunaan machines atau alat, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan nih. Yang pertama dari penggunaannya, tujuannya kemana sih dari mesin tersebut. Nah, mesinnya di sini contohnya juga bisa seperti mesin printer atau alat scanner dari SDM, kan juga pastinya akan terus menggunakannya. Tujuannya kemana sih? Pastinya kan untuk menunjang pastinya kepada mahasiswanya juga.
untuk pemberkasan, untuk pengasipan, semuanya dari hal administrasi. Nah, selain itu juga pertimbangan pengadaan mesinnya tersebut, itu yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu adalah sebuah pertimbangan yang sangat tepat. Dan mungkin ada juga beberapa mesin yang mungkin nantinya universitas saya tidak membutuhkan. Nah, ini adalah harus dilakukan pertimbangan dalam pengadaan mesin tersebut. Nah, selain itu juga kan Universitas saya Jakarta juga membutuhkan yang namanya pastinya meja, kursi, dan mungkin sekarang dengan laptop maupun PC itu adalah hal yang paling sentral yang dibutuhkan di seluruh perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang jasa dan instansi pendidikan. Yang kelima dari tools manajemennya yaitu metode. Nah, metode di sini adalah penetapan atau cara pelaksanaan pekerjaan agar memudahkan SDM atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh Universitas Said Jakarta sendiri. Nah, di sini juga ada pertimbangan dalam penyederhanaan metode. Yang pertama adalah menganalisa mengenai metode kerja. Dalam penyusunan metode kerja, kita juga bisa menggunakan salah satu metodenya adalah diagram tali, diagram flowchart, dan diagram SIMO. Kan untuk Universitas Said Jakarta, yaitu adalah metode kerja diagram flowchart atau diagram aliran. Nah, bagaimana sih langkah-langkah dalam menyusun diagram aliran tersebut? Nah, yang pertama adalah mencatat uraian kegiatan para pekerja. Nah, di sini pentingnya bagi khususnya adalah dari human capital atau dari bagian divisi HC atau human resources atau sumber SDM-nya sendiri dalam manajemen harus mengetahui bahwa uraian kegiatan dalam pekerjaannya apa aja sih. Nah, itu yang penting untuk SDM mengetahui job desk-nya dia masing-masing sehingga porsi dalam jabatannya juga tepat. Yang kedua, mempersiapkan formulir yang harus diproses, yang harus diisi oleh si SDM tersebut, sehingga kita juga bisa mengukur skala prioritas yang harus kita berikan kepada SDM tersebut. Yang ketiga, pentingnya juga sosialisasi untuk memahami arti dari simbol-simbol proses yang dijelaskan pada formulir tersebut. Nah, yang keempat yaitu mengamati dan mencatat waktu kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama proses kegiatan bekerja di Universitas Said Jakarta. Ini pentingnya juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu untuk skala prioritas kita khususnya sebagai Universitas Said Jakarta, manajemen Universitas Said Jakarta harus mengetahui bagaimana skala prioritas yang harus diberikan kepada masing-masing dari setiap SDM, karena pastinya masing-masing SDM memiliki porsi yang berbeda-beda. Nah, yang kelima adalah evaluasi atau menganalisa bagaimana kegiatan-kegiatan yang harusnya diperlukan atau yang harusnya tidak diperlukan dari sisi SDM. Mungkin si SDM tersebut tidak cocok pada job desk di sini, dan ini adalah hal yang tidak harus diperlukan, sehingga kita bisa mencari opsi lain untuk si SDM melakukan hal yang lebih dalam kategori di sini untuk menguntungkan perusahaan Universitas Said Jakarta. Yang kedua, dalam penyederhanaan dalam metode adalah praktis dan sederhana. Nah, praktisnya di sini bagaimana sih maksudnya? Nah, praktisnya di sini dan sederhana di sini maksudnya untuk efisiensi dan mengefektifkan bagaimana pola pekerjaan masing-masing dari perusahaan. Nah, dari analisis metode kerja sebelumnya itu kita bisa ngambil titik di mana dari diagram flowchart atau aliran sendiri. Nah, di situ kita bisa mengambil titik-titik di mana si SDM tersebut sepertinya lebih efisien atau meminimalisir pekerjaannya dengan menggunakan metode seperti ini, dengan mungkinnya kegiatan tersebut tidak diperlukan. Nah, itu adalah salah satu kiat untuk mendapatkan metode kerja penyederhanaan metode yang lebih praktis dan juga sederhana pastinya. Dan yang ketiga dalam pertimbangan penyederhanaan metode adalah realistik. Di sini adalah cara kita, kemampuan kita untuk berpikir secara perhitungan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Pastinya di setiap perusahaan kita mengalami case-case atau kasus-kasus yang berbeda. Nah, bagaimana sih sikap SDM di sini? Kita harus secara realistis atau realistik, di mana kita dapat memikirkannya secara estimasi perhitungan yang tepat. Contohnya dalam menghadapi permasalahan seperti hutang piutang, kita juga harus memikirkannya secara matematis. Karena kenapa? Pentingnya kita dalam mengukur seberapa potensial
si Universitas HI Jakarta sendiri dalam membayar hutang atau dalam membayarkan kewajiban tersebut. Seperti yang dibahas di finansial sebelumnya, ada yang namanya rasio-rasio keuangan. Itu juga adalah cara untuk mengukur si Universitas HI dalam pertimbangan untuk membayar kewajiban. Nah, seperti itu. Ini ada sangkut pautnya juga dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Pentingnya adalah dalam menginterpretasikan cara kita untuk perhitungan dalam sebuah metode pekerjaan. Nah, resiko yang timbul di sini pastinya ada plus dan minusnya juga. Kenapa? Karena resiko ini adalah yang harus kita ambil untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan waktu yang ditempuh untuk melakukan satu pekerjaan. Contohnya dalam melakukan suatu pekerjaan, jadi dulu mungkin kita hanya dengan mengandalkan sebuah buku tulis, alat tulis yang kita tulis dengan sendirinya. Di era digital seperti sekarang ini, kita bisa menggunakan efektifan, yaitu menggunakan Microsoft Word ataupun lainnya. Itu juga menunjang bagaimana kita mengefektifkan waktu kita dalam sebuah pekerjaan. Nah, di sini juga pastinya ada plusnya. Plusnya di sini kita lebih cepat dalam pengerjaan dan juga tuntas dan lebih efisien. Tapi minusnya di mana? Nah, di sini kita pastinya bakalan ada cost atau biaya yang harus kita keluarkan untuk membeli sebuah PC ataupun internet pastinya. Sekarang di era digital ini kita membutuhkan internet karena untuk memberikan akses dokumen, kita juga sekarang bisa melalui salah satunya adalah Google Drive, atau kita juga melalui website-website baik dari website eksternal maupun internal kita sendiri. Nantinya yang saya tawarkan untuk Universitas Jakarta juga bisa menggunakan website sendiri, yang mana di sini yang saya ketahui bahwa dengan adanya kita menggunakan website sendiri, itu adalah ada keunggulan di mana walaupun cost atau biayanya lebih besar, tapi nantinya akan berdampak pada data dan dokumen kearsipan kita yang lebih rapi di masa depan, karena pastinya nanti media cetak akan ditinggalkan oleh masyarakat di masa yang akan datang. Apa sih yang menentukan metode tersebut? Yang pertama adalah keahlian, yang kedua kemampuan, yang ketiga kebijaksanaan pemerintah, yang keempat tuntutan pasar, dan yang kelima pastinya adalah lingkungan. Nah, yang keenam dari tools manajemen ini adalah market atau pasar. Nah, market di sini adalah unsur manajemen yang paling mendalam peranannya pastinya, karena tanpa adanya market, tanpa adanya promosi dari sebuah perusahaan, semua perusahaan pasti tidak akan dapat menjalankan operasionalnya, baik dari perusahaan jasa maupun dagang, maupun apalagi manufaktur. Contohnya Universitas HI Jakarta sendiri adalah jasa, pastinya membutuhkan market yang luas. Dari masyarakat pastinya membutuhkan pendidikan S1, S2 maupun S3. Dan Universitas HI Jakarta juga menawarkan pendidikan hingga tamatan S3. Nah, dari pasarnya sendiri, Universitas HI Jakarta pastinya menyasar kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda yang baru fresh graduate atau baru lulus sekolah dari SLTA, baik SMA maupun SMK hingga MA ataupun MD. Nah, di sini juga Universitas Jakarta patutnya juga menggunakan SDM yang peranannya bukan hanya dari karyawan Universitas Jakarta sendiri. Kita juga bisa mendapatkan peran-peran dari mahasiswa maupun masyarakat lingkungan sekitar. Nah, dengan adanya market atau promosi ini, kita juga bisa menggunakan metode-metode seperti di era digital ini. Yang pertama, metode yang saya tawarkan adalah dengan menggunakan video komersial. Nah, video komersial ini adalah hal yang paling menjanjikan. Kenapa? Bahwa banyak platform online sekarang saat ini seperti YouTube, Instagram maupun TikTok adalah 3 platform online utama yang menjadi favoritnya anak-anak muda saat ini. Sehingga jika Universitas Jakarta mempromosikannya melalui 3 platform online ini juga dapat menginisiasi masyarakat untuk lebih men-share, membagikan informasi bahwa ternyata Universitas Jakarta ada program modular, yaitu program fast track dari S1 S2, lalu juga bisa
D3 ke S1 maupun juga bagaimana sih anak-anak masih yang fresh graduate untuk masuk ke Universitas Jakarta untuk mendapatkan jenjang sarjana S1. Nah, yang pastinya juga kan Universitas Jakarta memiliki link. Nah, website sendiri yang mana Usahaid juga memberikan kemudahan untuk memberikan kepada masyarakat pemahaman bahwa Universitas Jakarta memiliki beberapa bidang akademik. Seperti itu. Salah satunya di jurusan ilmu komunikasi itu memiliki beberapa peminatan nantinya seperti marketing komunikasi, ada juga jurnalistik, ada juga public relations. Nah, itu adalah salah satu pengembangan dalam metode marketing yang mana nantinya pastinya si SDM tersebut yang sudah masuk ke Universitas Jakarta secara otomatis akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk lebih mengetahui bahwa ini adalah Universitas Jakarta, apa sih keunggulannya, seperti itu. Baik, sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan salam.